Bayi. Kali ini Joe sedang bermanja-manja pada Mikhail. Dia bergelayut di punggung pamannya dengan melingkarkan tangan di leher. Sementara Mikhail sedang sibuk menyusun puzzle dan meminta Joe tidak mengganggunya. Hal itu yang membuat Joe memilih untuk bermanja di belakang pamannya. Melihat itu Sebastian bergedik sendiri. Itu si Aheng kok tidak pengap? Pengap bagaimana? Tanya Arnold bingung. Lihatlah bagaimana buntelan tangan itu memeluk erat leher Aheng, Dad. Dia tidak sesak. Berhenti membuli cucuku, ucap Arnold menatap anaknya tajam. Di mana Nana? Di kamar, dia gak mual katanya. Sementara pandangan Arnold jatuh pada Joy yang terus saja mengusak wajahnya di punggung sang paman. Bagaimana kalau kita menjodohkan mereka? Stop, biarkan takdir yang berucap. Daddy tahu bagaimana si Mikhail itu menyukai Karina, dan anakku baru saja berusia 3 tahun. Dia masih kecil, sebentar lagi dia melupakan Aheng, jadi jangan khawatirkan apapun. Aku lebih suka anakku yang dikejar daripada mengejar, karena akan aku pastikan siapapun yang berakhir bersama anakku adalah pria yang mencintainya segenap hatinya, bukan karena Joy yang hanya menyukainya sepihak. Arnold seketika diam, sedetik kemudian dia memperlihatkan wajah speechless, heran bagaimana anaknya sampai terpikir sampai ke sana. Dan juga, kau berniat menjadi rapper, Daddy? Iya, orang yang akan menikahi Joy adalah orang yang mencintainya. Aku tidak akan memberikan anakku pada sembarangan orang, ucap Sebastian mendengus kesal. Yang hanya dibalas anggukan oleh Arnold. Joy sayang, kemarilah makan coklat ini dengan kakek, panggil Arnold. No, Joy ingin bersama uncle saja. Ayolah kakek rindu, ucap Arnold memohon. Dan saat Joy melepaskan pelukan pada Mikhail, dipikirnya Joy akan berlalu ke arahnya, namun ternyata bocah itu melewati rentangan tangan Arnold. Joy mau kemana? Teriak sang kakek. Mau pup ucapnya berlari hingga pipinya ikut bergetar. Joy memasuki kamar di mana mominya berada. Dia menguncang tubuh sang momi yang sedang berbaring. Mom pup, ucapnya memegang perutnya. Atit? Nana memaksakan diri bangun untuk mengantar anaknya buang air. Namun baru saja berdiri, Nana kehilangan kesadarannya dan pingsan. Momi. Joy ndak minta temanin momi Agi deh. Bangun momi, kenapa? Dedi, Iya kenapa? Tanya Sebastian berjalan dengan santai ke kamar tempatnya biasa menginap. Dan saat sampai di sana matanya membulat. Nana sayang, kau kenapa? Momi pingsan karena Joy mau pup. Tadi Joy kentut dekat momi. Tahan itu tidak berhenti mengusap punggung anaknya yang bergetar. Joy menangis melihat mominya terbaring lemah. Bahkan saat pup tadi dia terus saja menyalahkan diri kalau permintaannya ditemani pup yang membuat sang momi pingsan. Sudah, jangan menangis, ucap Sebastian yang sedang duduk dan memangku Joy. Matanya melihat pada Nana yang belum sadar. Sebelumnya mereka memanggil dokter ke rumah untuk memastikan kondisi sang istri. Dan sekarang dia baik-baik saja, hanya sedang terlelap. Salah Joy, bukan salah Joy. Kenapa bisa salah Joy? Empuknya bau. Saat itu pula Sebastian tertawa puas dengan apa yang dikatakan oleh sang anak. Jadi momi pingsan, lanjutnya lagi. Mana ada, nggak gitu, ucap Sebastian memeluk putrinya. Rasanya perutnya terasa tertekan, tapi kasihan jika melepaskan Joy dan membuatnya bertambah sedih. Bebannya tidak main-main, bahkan perut Joy dan perut Sebastian beradu, membuat Sebastian menahan tawa karena tubuh anaknya yang gempal dan lucu. Saat melihat Nana mulai bergerak, Sebastian membawa Joy dalam gendongannya dan berpindah duduk di pinggir ranjang. Sayang, Mas, Nana mulai membuka matanya perlahan. Iya, ini aku. Joy, ini Joy. Jawab bocah itu mengusap pipi sang momi. Udah empuk, udah sama Daddy. Bocah itu merucutkan bibirnya. Jangan sakit lagi. Nana tersenyum dan menarik anaknya agar lebih dekat dengannya. Aku kenapa, Mas? Kamu hamil, sayang? Oh, kok nggak kaget? Nana menatap wajah suaminya lalu berkata, wow, aku hamil? Gak usah maksain, kamu udah tahu. Enggak, tadinya mau dicek soalnya udah curiga. Jangan kelelahan ya. Iya, Mas. Sementara bocah itu melihat kedua orang tuanya bergantian, tidak paham dengan situasi ini. Momi sakit karena Joy? Enggak, Momi itu lagi hamil. Jawab Sebastian. Hamil? Iya, di sini ada adiknya, nanti Joy jadi kakak, ucap Nana mengusap perutnya. Mana ndak ada Sebastian menjelaskan. Ada sayang, tapi kan adik bayi juga butuh berkembang kayak Joy pas nanam bunga. Nanti perut Mami lama-lama besar, bulat gitu terus nanti keluar dedek bayi kalau udah waktunya.
Bocah gembul itu cemberut kemudian menatap perutnya sendiri. Ini juga keluar adik bayi. Halah enggak, ini mah lemak, ucap Sebastian menusuk-nusuk perut Joy dengan telunjuknya. Tapi besar, ya karena Joy-nya emang mulu. Nana tertawa ngakak mendengar percakapan suami dan anaknya. Dingin. Joy menatap sang paman yang sedang bersiap kembali ke asrama. Dia bahkan memasukkan banyak barang bawaan yang menandakan dia akan lama berada di sana. Dan yang melihat itu hanya menahan tawa. Bagaimana bibir anaknya itu berkedut dan menahan tangis. Sejak tadi Joy berdiri di depan pintu masuk, memperhatikan sang kakek dan pamannya sedang berbincang sambil memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil. Joy sayang, sini, ucap Nana yang sedang duduk memperhatikan. Sebastian yang mengetahui keadaannya sedikit lemah itu menyuruhnya untuk jangan banyak bergerak. Sementara sang suami sedang menelpon dengan sekretarisnya di dalam. Sini, jangan berdiri di sana, nanti kesenggol jin mau. Jangan diam di depan pintu. Jin apa? Nama adik bayi. Bukanlah amit-amit, ucap Nana mengusap perutnya. Jin itu makhluk halus, kayak bulu kucing. Capek aku ngomong sama anak ini, mirip siapa sih dia? Batin Nana merana. Sini, Mami mau gendong. Ndak nanti adik bayinya kejepit, ucap Joy yang memilih melangkah menuruni tangga menuju pada kakeknya. Tubuhnya yang gempal membuat Joy terlihat seperti bola berjalan, apalagi dia memakai pakaian ketat karena itu adalah pakaian favoritnya sejak 1 bulan lalu. Joy mana sayang? Tanya Sebastian keluar rumah. Tuh sedang mendekati kakeknya. Kok dia pakai baju itu sih? Udah kelihatan singset banget itu lemak. Katanya terakhiran sebelum besok disumbangin, udah gak muat sama dia. Udah kayak lontong yang kegedean. Maaf sayang. Duduk di sini mumpung si gembul lagi di sana. Ucap Sebastian mencuri perhatian sang istri, berdua-duaan dengan Nana sebelum sang pemilik kembali dan menyerang. Sementara itu, Joy yang mendekati sang kakek itu merentangkan tangannya ingin digendong, membuat Arno tertawa. Aduh, bulat-bulat tahu bulat mau digendong kakek. Au, dan saat Arnold menggendong Joy, krek, pinggangnya berbunyi saat dia baru mengangkat Joy. Membuat Sebastian yang melihatnya ngakak. Baru tahu dia kekuatan semua anak kita ya? Enggak, lucu ya Joy. Sebastian langsung memeluk kembali Nana. Joy akhirnya kini digendong sang kakek. Apa yang tadi bunyi? Pinggang kakek? Atit? Enggak kok kalau dicium Joy. Seketika Joy mencium pipi sang kakek, tapi karena terlalu keras, membuat sang kepala sang kakek hampir oleng. Pelan-pelan dong kayak yang mau nyundul apa aja. Kemudian tatapan Joy beralih pada Mikael. Angkel mau kemana? Mau nelpon dulu? Siapa? Karina? Jawab Mikael tanpa menatap keponakannya itu. Yang mana membuat Joy cemberut kemudian menatap sang kakek. Kakek dicium lagi. Ma, aduh. Kepala Arno tersundur-sundur oleh bocah yang sedang menahan kesalnya. Beberapa saat lalu mobil itu melaju dan Joy masih saja menangis karena tidak bisa bermain lagi dengan pamannya. Dan Sebastian tetap setia di samping anaknya. Dia ikut duduk diam. Sesekali tangan Sebastian mengusap ingus Joy yang turun begitu saja tanpa berniat menghentikan tangisnya. Hiks, Uncle pergi. Hiks. Sebastian diam menatap TV menonton kartun kesukaan Joy yang mungkin kini juga menjadi kesukaannya. Sampai dia tidak sadar ingus Joy sudah keluar banyak. Dedi acin, teriak Joy di sela tangisnya. Waduh Bul, kalau lapar jangan inilah, kan Mami lagi bikin kue coklat. Coklat? Tanya dia sumringah, seolah lupa akan kesedihannya. Anya di dapur? Dan bocah itu segera berlari ke sana, perutnya naik turun saking senangnya. Mom, anak kue? Sebentar belum masak sayang. Joy lapar kalau mati gimana? Halah, persediaan kamu masih banyak, ucap Nana dengan jahil menusuk perut sang anak dengan telunjuknya. Keras juga, Joy tadi makan apa? Udah makan apa-apa? Jangan bohong, ucap Nana yang kini berjongkok di depan sang anak supaya menjajarkan pandangannya. Mam apa tadi? Ndak mam apa-apa makanya Joy lapar. Ini pelutnya keras kenapa? Joy diam, pipinya menggembung hebat. Kenapa Bul? Gak tahu, dari cananya ginilah. Tadi Joy Mam Dorayaki punya kakek ya? Kakek kasih Joy Mam aja. Nana menghela napasnya dalam. Ngaku juga. Mom, Joy kue. Iya nanti tunggu yuk di belakang sama Mommy.
Ucap Nana menuntun tangan Joy keluar dari dapur. Jika menggendong Joy itu akan membuat Sebastian marah, jadi lebih baik seperti ini. Kue juga masih dipanggang. Di halaman belakang, Nana melihat sang mertua sedang membuat sesuatu. Kakinya melangkah ke sana penuh rasa penasaran. "Kakek buat apa?" tanya Nana supaya Joy mengikutinya memanggil seperti itu. "Buat ayunan. Kakek dulu ingat pasti Indonesia banyak ayunan yang kayak gini buat anak-anak yang dari samping yang namanya." "Iya," jawab Nana. Ayunan itu dibuat di atas kolam anak-anak dengan dikaitkan pada potong pohon rindang yang menjalar kokoh di atas kolam renang. "Joy nggak bisa renang, Kek, kalau di atas kolam," ucap Nana. "Ya kan, kakek tungguin, biar kakinya enak bisa turun main air. Kakek pakai yang bagus ini dari kain yang dikirim dari Persia. Mahal ini. Buat Joy duduk biar nyaman, kakek kasih yang terbaik." Nana hanya diam memperhatikan. "Ini buat Joy, udah selesai. Sini duduk. Kakek dudukin mau?" Joy mengangguk dan merentangkan tangannya. "Tapi nanti aku beli puding ya, Kek?" "Iya." Dan saat Arnold mendudukkan Joy di sana, dan seret, kain robek hingga memperlihatkan sebagian pantat montok Joy dari bawah yang mengenai air. "Aduh dingin," ucap bocah itu mencoba meraba pantatnya di bawah sana, namun apa daya tidak sampai. "Rasanya dingin, Kek." Nana menepuk jidatnya. "Lain kali kalau buat Joy pakai kain besi aja, Kek."